namanya disuruh kan? Oh, disuruh. Seperti tetapan cepat tertangkap itu, dan ingin sekali lagi dihukum seberat-beratnya. Tidak ada toleransi karena telah memberikan sesuatu yang menyulitkan terhadap penyidik, dan dia tidak mau secepatnya untuk menyerahkan diri dan tidak mau bertanggung jawab. Semoga sekali lagi dihukum seberat-beratnya, dihukum seberat-beratnya. Tidak ada toleransi, kalau bisa dihukum mati, dihukum mati. Halo semua, jumpa lagi dengan saya Sasena di Sasena Explore ya, masih seputar kasus Subang. Di mana di sini ada berita terupdate yaitu tentang kuasa hukumnya Pak Yosep per Senin tanggal 2 September kemarin ya. Itu kuasanya dicabut oleh Pak Yosep. Jadi bukan Pak Rohman mengundurkan diri, tapi dicabut oleh Pak Yosep alias dipecat ya. Kenapa demikian? Nah, ini membuat kita penasaran. Padahal Pak Rohman ini sudah mendampingi Pak Yosep dari tahun 2021. Tepatnya 4 hari setelah kejadian. Sampai penyelidikan, penyidikan ya. Sampai ke persidangan, sampai vonis, terus mengajukan banding, ditolak ya. Kurang lebih ada 3 tahun. Nah, ini bukan sesuatu yang mudah ya untuk lolos dari hukuman 340 yang mana hukuman maksimalnya itu hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman 20 tahun penjara. Ternyata Pak Yosep hanya divonis 20 tahun penjara. Oke. Ngomong-ngomong pengacara barunya Pak Yosep ya. Seperti yang ada di sebelah kiri saya ini. Ini saya kayaknya nggak asing dengan wajah ini. Saya pernah lihat di channelnya Vario Channel ya, yang meliput kasus Vina. Kok kayaknya pernah kunjung di rumahnya Saka Tatal ya, yang mana terpidana dalam kasus Vina yang sudah mengajukan PK. Beliau mengirimkan paket atau barang-barang elektronik ya, seperti kulkas, seperti dispenser dan lain sebagainya lah. Apakah beliau orang yang sama? Entahlah. Kalau orang yang sama, kelihatannya adalah pengacara yang tajir dan juga cukup dermawan. Nah, apakah Pak Yosep ini berbayar enggak dengan beliaunya? Terus apa yang membuat Pak Yosep berpaling dari Pak Rohman? Apakah merasa kurang puas karena tidak bisa membebaskan Pak Yosep dari segala tuduhan? Dan apakah pengacara yang baru ini nanti mampu membuktikan bahwa Pak Yosep tidak bersalah? Kita tunggu ya. Nah, dalam suatu wawancara Pak Rohman bersama Mas Wawan ya di MBS tadi sore saya simak, itu Pak Rohman mengatakan memang kuasa hukumnya dicabut oleh Pak Yosep ya. Begitu juga dengan Bu Mimin, tapi untuk Bu Mimin, Abi dan Arigi ini secara tertulisnya belum ada, tapi kemungkinan begitu adanya karena permintaan dari Pak Yosep. Sementara Arigi sendiri masih bingung ya, karena itu permintaan dari ibunya ya, mungkin iya juga ya. Nah, Pak Rohman ini walaupun sudah tidak menjadi pengacara Pak Yosep, masih meyakini bahwa Pak Yosep tidak bersalah. Menurut kalian gimana? Karena begini, Pak Yosep ini sesungguhnya menuduh atau mencurigai ya, kata bahasanya mencurigai lah. Masih mencurigai berat, yaitu peristiwa Rajapati ini dilakukan oleh Yoris. Jadi kita ingat ya, waktu Pak Rohman pernah mengeluarkan statement bahwa pelaku dalam kasus Subang ini, pengakuan Danu itu adalah peran yang tertukar. Maksudnya apa kira-kira? Kalau kalian masih ingat dengan kata-kata itu. Kalau saya mencerna, mengevaluasi dan menganalisa, itu ditujukan seolah-olah ke Yoris. Itu menurut pendapat saya ya. Karena bagaimanapun Pak Yosep sampai detik ini menurut Pak Rohman itu masih mencurigai Yoris sebagai pelakunya ya. Dari awal pun Pak Yosep juga sudah mencurigai Yoris, yang mana di situ disebut Yoris ini temperamen, di makam kedua orang tuanya biasa-biasa saja ya. Selama dalam penyelidikan itu juga
santai-santai saja dan lain sebagainya lah. Apakah demikian? Kita serahkan sepenuhnya kepada pihak penyidik, pihak pengadilan, MAA segera diproses agar semuanya terang benderang kira-kira bagaimana. Dan kita tunggu kiprah pengacara barunya Pak Yosep. Apakah mampu melepaskan Pak Yosep dari jeratan hukum 20 tahun penjara dan juga membebaskan MAA. Oke. Dan yang terpenting, apakah dia juga bisa menemukan pelaku yang sebenarnya? Karena dari pihak Pak Yosep menganggap mereka sampai saat ini tidak merasa bersalah, tidak merasa terlibat, ya. Dan kemungkinan Pak Yosep akan mengajukan kasasi. Kasasi ini waktunya hanya 14 hari dari berkas ditolaknya banding itu diterima. Kalau diterima Senin kemarin, artinya tinggal kita hitung 14 hari ke depan. Nah, ini tentunya harus menyiapkan pledoi, ya, menyiapkan berkas-berkas putusan dari pengadilan negeri, berkas-berkas dari pengadilan tinggi atas banding yang ditolak. Terus menyiapkan memori kasasi. Apakah waktunya cukup? Ya mudah-mudahan cukup ya. Karena begini, saya dalam mengamati kasus Subang ini berharap kasus ini memang terungkap sebenar-benarnya. Siapapun pelakunya, ya tetap harus dihukum seberat-beratnya. Sekarang ini proses hukum sedang berjalan. Ya, Pak Yosep belum ingkrah, dia masih berusaha ke kasasi. Kalau kasasi sampai ditolak, artinya harus sampai ke PK. Nah, PK ini tentunya harus ada novum baru atau temuan-temuan baru. Di situ akan digelar sidang lanjutan ya. Kita tunggu saja kiprah dari Pak Yosep bersama lawyer Baruna. Dan jangan lupa TTPU juga harus diproses. Kalau memang ada OJ, kita harapkan segera juga diungkap apakah sekedar pelanggaran etik, pelanggaran SOP, atau memang adanya obstruction of justice, yaitu berupa perintangan-perintangan penyidikan. Oke, kita tunggu ya. September ini apakah MAA akan segera di P21 dan bertemu di pengadilan dengan pengacara baru? Patut kita nantikan. Kalau kalian punya pendapat tentang hal ini, silahkan cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, and comment. See you next time. Bye-bye.